Kebetulan saya nggak ngerokok sih, Pak. Iya. Jadi udah pasti hemat. Udah pasti hemat ya, Pak. Iya. Istilahnya rokok itu duit dibakar. Iya. Padahal orang terkaya di Indonesia itu kan bisnisnya rokok. Iya. Dan dia tidak merokok, Pak. Itu pernah kita bahas itu ya, Pak ya. Betul. Ya, itu dia gitu. Kan katanya kalau ngerokok sama ngopi cerdas. Kalau perlu didobel. Rokok kopinya didobel. Sehingga income-nya nambah. Income-nya bertambah, kan gitu. Kenyataannya, Pak. Nah, ya silakan kalau bisa, silakan, ya. Ya kan lebih baik kita menambah. Tapi yang penting kan bisa menambah penghasilan, Pak. Tapi waktu 1 M badannya remuk, Pak. Jadi waktu 14 tahun kemudian asam lambung, Pak. Habis asam lambung, kemudian paru-parunya boncos gitu. Nah, iya. Menabung itu kan konsep, Pak. Konsep. Bukan masuk ke tabungan. Jadi bukan tabungan yang berbunga gitu. Itu kan konsep. Menyisihkan uang. Konsep menyisihkan uang itu adalah menabung. Cuman saat ini banyak masyarakat yang mindset-nya salah. Kenapa? Karena bank itu selalu menggunakan kata-kata tabungan. Sehingga image-nya orang tabungan itu selalu harus masuk ke bank dan bunga berbunga. Dan itu akhirnya riba gitu. Nah, akhirnya riba. Nah, padahal menabung itu sebetulnya adalah konsep. Menyisihkan uang setiap bulan. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Wah, saya kali ini bersemangat banget ini, Pak. Ya, kenapa saya katakan saya bersemangat banget? Karena kali ini saya kedatangan Pak Tony lagi. Pak, kalau bicara sama Pak Tony ini, penggemar Success Before 30 rame banget, Pak. Seneng sama Pak Tony, ya Pak ya. Makasih. Karena yang kita bahas itu pasti seputar dunia finansial. Yes. Betul ya, Pak ya? Apalagi dengan duit ya. Apalagi topik kali ini membahasnya 1M, Pak. Okay. Ayo, kalian tulis di kolom komen yang pengen dapat 1M, kita aminkan bersama-sama. Ya, kita doakan Anda sama-sama punya 1M. Amin. Oke, tulis di kolom komen, kita doakan sama-sama rame-rame. Nah, tapi judul kita kali ini lucu, Pak. Ya. 1M-nya itu hanya dengan mengurangi uang rokok dan kopi. Kok bisa ya? Kita bahas setelah yang satu ini. Welcome to Success Before 30 Level Up Podcast. Pak Tony, welcome back ke Success Before 30, Pak. Kalau ada Pak Tony pasti heboh ini, Pak. Pak, ya, Pak. Betul ya? Apalagi kali ini kita jelas ngomongnya 1M ini, Pak. Yes. Weh, Pak, ngomong-ngomong, mungkin nggak sih, Pak, orang itu bisa punya 1M pertama, Pak? Sangat mungkin, Pak. Sangat mungkin. Iya. Anda posisi dimanapun bisa. Posisi keuangan ya. Iya. Kenapa ya? Saya pernah sharing kan bahwa saya juga start dari naik motor, Pak. Itu pun dari penghasilan saya dari gaji UMR. Tahun 96 itu cuma Rp400.000 ya. Iya. Nah, saya start dari situ. Dan saya memperoleh kalau 400.000 jadi 100 juta itu hanya dalam waktu nggak lama, Pak. Hanya sekitar 2 tahun saya sudah mencapai itu. Iya. Nah, kalau sekarang dari 4 juta ke 1 miliar, itu kan secara kurs kan kurang lebih sama. Karena dulu motor tahun 96 itu harganya 1,8 juta. Iya. Sekarang harga motor 18 miliar. 18 juta. 18 juta. Ya. Nah, sehingga kan perbandingannya kan 1:10. Setuju. Nah, jadi berarti kayak zaman kita dulu itu 100 juta, mungkin sekarang mereka 1M. 1M, betul. Tapi 1M pun mereka masih merasa ketinggian gitu. Nah, ini tapi rasa ketinggian tapi ngerokok dan ngopi bisa gitu loh. Iya. Ini yang bingung saya ini. Ya, itu sebabnya, Pak. Kenapa? Karena uangnya banyak dihabiskan di rokok dan kopi. Dibakar. Makanya Pak, jujur ya Pak ya. Saya tuh kemarin ketemu satu konten kreator tuh lucu, Pak. Ya. Orang yang ngerokok dan ngopi itu miliarder katanya. Karena saya bukan miliarder katanya. Saya nggak semiliar-miliar kamu katanya. Karena kamu hanya untuk uang rokok dan kopi itu kamu mampu bakar gitu loh. Iya. Dan saya nggak mampu bakar uang segitu karena uang saya itu harus saya sisihkan untuk gaji karyawan dan sebagainya gitu. Iya. Benar. Ya itulah sebetulnya mungkin istilah bakar duit. Iya. Misalkan di bisnis ya seperti ya ada apa namanya bisnis itu kalau mau naik itu kan bakar duit. Nah ini banyak orang istilah bakar duit itu mungkin gara-gara perokok yang bakar duit setiap hari mungkin. Coba Bapak bisa ngasih ilustrasi. Jadi gimana sih Pak? Kita bisa dapat 1M gitu. Coba menurut Bapak gimana sih? Ya,
Sekarang kira-kira satu bungkus rokok berapa, Pak? Ya, let's say Pak ya, satu hari kita asumsikan ya Pak Ya, ya, asumsikan satu hari orang 1 pak ya. Ya, Saya bukan perokok, tapi kalau menurut menurut beberapa sumber yang kita data, 1 pak katakanlah harganya sekitar 35.000 sampai 40.000 ya. ya, betul. Nah, anggap aja 1 pak segitu ya Pak. Ya, Terus satu hari dia mungkin 1,5 pak ya Pak ya. betul. Nah, jadi satu hari dia bisa menggunakan budget rokoknya itu mungkin 60.000 Pak, tanpa dia sadari Pak. Ya, Betul ya, tanpa dia sadari. Terus ngopi Pak. Ngopi. Nah, sekali ngopi berapa? Sekarang minim 25.000 Pak. Ya. 25.000. Tapi Kalau tergantung di yang cafe middle. cafe middle. Kalau yang di level Starbucks atau yang lebih tinggi mungkin Ya. bisa 40.000 kan Pak ya. Lebih, Pak. Lebih Bisa ya. 60-70.000. Nah, jadi budget ngopi satu hari 50 sampai 70.000. Iya. Dan seringkali kalau roti di kopi kan ada Snack. masih ada snack, Pak. Iya. Anggap aja gini ya Pak. Anggap aja budget ngopi sama ngerokok lah Pak. Iya. Berarti satu hari mereka tuh secara nggak sadar, mereka tuh bakar duit 100 sampai 150.000 per hari. Betul. Tanpa mereka sadar atau enggak. Yes. Dan ini kalau mohon maaf ya, Anda yang kerja di SCBD, Sudirman, Ya. ini udah valid. Iya. Nggak usah dibantah. Iya. Ya, tulis setuju di kolom komen. Betul. Ya kan, itu udah pasti. Bahkan harga ngopi dan ngerokok kita itu lebih mahal daripada Malaysia. Betul. Oh. Saya ngerasain betul Pak ya. Pasti, Pak. Pasti ya. KL jauh lebih murah daripada KL loh ya. Jakarta, bahkan Surabaya aja lebih mahal daripada KL. Nah, berarti Pak, mari kita hitung-hitungan nih Pak ya. Ya. Duit 100 sampai 150.000 per hari. Ya. Kita hitung-hitungan Pak ya. Ya. Itu kalau mereka bisa saving, Ya. maka 1 bulan duit 100 sampai 150.000 itu kan mereka bisa simpan kalau kali 30. Antara 3 sampai 4 juta. Bisa simpen 3 sampai 4 juta per bulan kan Pak ya. Betul. Nah, berarti kalau 3 sampai 4 juta per bulan, itu untuk capai 1 M itu butuh waktu berapa lama Pak? Asumsinya Pak, hitungannya gimana ini Pak? Coba kita hitung. Kalau pelan-pelan. dihitung sama compound interest, Pak ya, Compound interest. itu kurang lebih sekitar 14-15 tahun. Wow. Pak, compound interest itu apa sih Pak? Nanti Compound interest itu bunga berbunga. Nah, jadi jadi kalau uang tersebut kita masukin ke tabungan, Mm-mm. nah, atau ke investasi Betul, yang memberikan hasil investasi asumsi 8% setahun, betul. ini instrumen investasi 8% setahun itu termasuk sangat konservatif ya. Iya. Saat ini majority investasi orang bilang kalau hasilnya 8% itu kecil. Iya. Ya, saat ini banyak bond Iya. atau beberapa bank ngasih deposito, Iya. itu bisa menyentuh 7-8%. Iya. Kemudian kalau kita investasinya di saham, jauh lebih gede dari itu. Iya. Reksadana saham, kemudian beli obligasi corporate, itu Betul. bisa 10%, 12%. Betul. Ya. Jadi dalam hal ini kita buat 8% itu bisa kondisi yang investasi yang ya bisa tidak dikatakan tinggi. Iya. Ya, termasuk investasi yang cukup konservatif. Nah, Kalau itu saya mau belajar lebih jauh tentang ini di mana Pak ya? Kayaknya kita ada workship ya. ada Di batch terakhir ya Pak ya. Yep. Batch ketiga Oke. dan terakhir. Ya. Kita akan bahas itu tentang cara dapat 1 M pertama Anda dengan Ya. wealth management ya Pak ya. Betul, betul. Berarti kita akan bahas lebih dalam nanti di situ ya Pak. Iya, iya. Tentang cara ngitung compound interest. Coba Bapak spill dikit Pak. Compound interest itu asumsinya berapa persen Pak per tahun Pak? Asumsi 8% aja setahun. Compound interest 8% per 8% ya Pak ya per Iya, tahun ya. betul. Oke. Heeh. Nah, itu kita terus ya, misalkan setiap bulan itu kita masukin Betul. secara rutin 3-4 juta per bulan. Setuju. Terus selama 14 tahun kurang lebih, itu sudah lebih dari 1 M, Pak. Wow. Itu orang nggak sadar ya Pak ya. Nggak sadar. Dan 14 tahun itu bukan waktu yang singkat, tapi banyak orang juga yang nggak kerasa tiba-tiba sudah 14 tahun, Pak. Anak yang lahir ceprot tiba-tiba udah SMP gitu. Iya, iya, iya. Kalau kita bekerja, banyak orang yang tidak melakukan istilahnya saving, istilahnya bekerja mengalir aja, tiba-tiba sudah 14 tahun, Pak. Wow. Ayo, Pak Chandra, kerasa nggak sekarang sudah setelah lulus kuliah kerja, Iya. sudah berapa tahun sekarang? Saya lulus kuliah itu
seharusnya tahun 99, Pak. Ya. Tapi karena saya bekerja, melunasi utang, Ya. sehingga kuliahnya saya mundur 4 tahun waktu itu. Saya lulus 2003, Pak. Ya. 21 tahun yang lalu, Pak. 14 tahun? Oh Lebih ya, nggak? berarti udah, kalau harusnya saya ngehemat uang rokok sama kopi, Iya. kebetulan saya nggak ngerokok sih, Pak. Iya. Jadi udah pasti hemat. Udah pasti hemat ya, Pak. Iya. Iya. Jadi, duit itu dibakar, Pak. Betul. Istilahnya rokok itu duit dibakar. Iya. Padahal orang terkaya di Indonesia itu kan bisnisnya rokok, Iya. dan dia tidak merokok, Pak. Itu pernah kita bahas itu ya, Pak ya. Betul. Ya, itu dia gitu loh. Iya. Saya juga bingung gitu ya. Iya. Jadi artinya duit rokok itu udah pasti kalau dia bisa hemat. Iya. Gini loh, mindsetnya orang Indonesia ini kan, rezeki hari ini dipikir hari ini, rezeki besok dipikir besok, Pak. Nah, itu yang repot, Pak. Bener ya, Pak ya? Iya. Jadi akhirnya ketika dia nggak punya uang harian, dia nggak punya simpanan saving ini yang seringkali membuat dia tuh stres banget gitu, Pak. Iya. Dan ketika dia stres banget, dia akhirnya nyalakan pemerintah. Oh. Betul ya, Pak ya? Betul. Nah, ini yang aduh. Jadi Pak Tony ada tips apa sih, Pak? Jadi selain dengan compound interest seperti ini, tapi jujur, Pak, kalau dikaitkan sama syariah, Pak. Iya. Masuk nggak sih, Pak? Atau kalau Bapak punya solusi kalau misalkan Kan compound interest ini, kita kan 8% itu kan kondisi betul? imbal hasil, Pak. Imbal hasil. Imbal hasil itu kan tidak selalu harus berupa bunga. Yes. Nah, dalam hal ini bisa dengan yang namanya bisnis, dengan bagi usaha. Betul. Jadi kalau di Islam ada untuk yang Muslim ya, Ya. itu bisa menabung di bank-bank syariah. Menabung di bank syariah. Dan mereka itu tidak riba, Pak, karena ada tabungan yang fungsinya itunya bukan pakai bunga, tetapi bagi hasil. Berarti artinya bagi yang Muslim, Ya. kami juga sarankan ke bank syariah aja. Di Iya. situ mereka Nabung juga di sana. di situ juga ada imbal hasil Iya. yang juga memungkinkan 8% per tahun juga kan, Pak. Ada. Nah, mereka mungkin menabung di yang tidak haram gitulah ya. Iya, betul. Nah, jadi tinggal mereka alihkan aja. Tapi intinya tetap menabung kan, Pak. Betul. Nggak peduli mereka itu mau syariah, nggak syariah, Iya. Menabung itu kan konsep, Pak. konsep. Bukan masuk ke tabungan. Jadi bukan tabungan yang berbunga gitu. Itu kan konsep. Berarti- Menyisihkan uang. Konsep menyisihkan uang itu adalah menabung. Cuman saat ini banyak masyarakat yang mindsetnya salah. Kenapa? Karena bank itu selalu menggunakan kata-kata tabungan. Sehingga Iya. image-nya orang tabungan itu selalu harus masuk ke bank dan bunga berbunga. Dan itu akhirnya riba gitu. Nah, akhirnya riba. Oh. Nah, padahal menabung itu sebetulnya adalah konsep. Menyisihkan uang setiap bulan. Contoh, kalau kita... Nabung kambing boleh toh? Nabung sawah boleh kan? Iya. Nabung sapi itu haram nggak? Betul. Harusnya enggak kan? Enggak. Nabung emas enggak kan? Betul. Saya pernah hari ini jadi brand influencer salah satu brand. Loh, katanya 1 dinar itu kan sama dengan 4, sekian gram emas, Pak. Iya. Itu sama dengan 1 kambing katanya. Iya. Nah, Jadi 1 dinar sama dengan 1 kambing. Ya mending nabung, timbang dibakar yang mending nabung dinar loh. iya. Ya sama aja toh, Pak ya. Iya, betul. Kayak kurang lebih kayak gitu ya, Pak. Iya. Nah, Jadi jangan lagi pakai alasan itu riba gitu loh. betul. Tapi tetap ngomongnya riba sambil nonton konten ini sambil ngerokok. Ya bener juga sambil bakar. Ya, kita nggak bisa nolong Anda gitu ya, Pak. Betul ya, Pak ya? Iya. Kurang lebih seperti itu ya, Pak ya. Betul, Pak. Betul. Atau ada mindset yang keliru lagi, Pak. Sehingga kok kayaknya susah banget, Pak, ngilangin uang rokok sama kopi ini. Iya. Dalam hal ini ya kita harus memang susah ya. Cuman kita kan hidup ini adalah pilihan, Pak ya. Saat kita itu ingin meraih impian, misalkan 1M ya, Pak ya. Iya. Nah, kan harus ada harga yang dibayar Betul. untuk Setuju. meraih impian itu. Setuju. Nah, bagaimana kita bisa meraih impian itu? Ada 2 cara sebetulnya. Yang pertama adalah dengan cara menurunkan gaya hidup Menurunkan atau gaya. downgrade lifestyle. Iya, betul. Nah, salah satunya ya berhemat dan menghilangkan kebutuhan yang tidak penting. Betul. Nah, dalam hal ini ya rokok, kopi itu kan Ya. bisa dikurangin, Pak. Ya, Nah, tapi setuju. ada orang yang bilang kalau saya itu ngilangin rokok, ngilangin kopi, saya nggak bisa mikir, Nggak bisa mikir. nggak bisa produktif katanya Betul, gitu, betul. karena itu oksigen saya. Ya. Nah, ya kalau prinsipnya yang seperti itu, Betul. Anda nggak mau menurunkan gaya hidup, Ya. Anda bisa memilih cara yang kedua, Ya. yaitu membayar dengan cara bagaimana meraih 1M Anda dengan cara menambah penghasilan
di luar penghasilan utama Yang disisihkan 3 sampai 4 juta per bulan. yang disisihkan 3 sampai 4 juta per Tanpa bulan mengurangi rokok dan kopi Anda kan. tanpa mengurangi rokok dan kopi. Jadi silakan Anda memilih. Gitu. Iya, pilih yang pertama atau kedua. Jadi Nah, yang satu supaya menghilangkan. kalau perlu kan katanya kalau ngerokok sama ngopi cerdas. Kalau perlu didobel. Rokok kopinya Rokok didobel. kopinya didobel sehingga Tapi income-nya nambah. income-nya bertambah kan gitu. Kenyataannya, Pak. Nah, ya silakan kalau bisa ya Silakan, toh. iya. Ya. Ya kan lebih baik kita menambah. Tapi yang waktu penting kan sa- bisa menambah penghasilan, Pak. Tapi waktu satu kan badannya remuk, Pak. Jadi waktu 14 tahun kemudian asam lambung, Pak. Habis asam lambung, kemudian paru-parunya boncos gitu. Nah, iya. Ini tetap kembali lagi ada Ya, sebuah just a joke lah, Pak. jasa joke. Just a joke, tapi dalam hal ini yang penting Anda pilihannya cuma dua. Yang pertama downgrade lifestyle dengan Iya, iya. ngurangin rokok dan kopi Anda. Iya. Atau kalau Anda nggak mau ngurangin rokok dan kopi, Heeh. atau kalau yang lain kebutuhan yang lain kan ada orang nggak ngerokok nggak ngopi, tapi juga kocar-kacir Pak keuangannya. Iya. Ya ngafenya dikurangin Pak. Oh, berarti nanti, Pak, kalau saya mau belajar lebih lanjut, kita belajarnya di cara dapat 1M pertama Anda dengan wealth management. Betul. Pak, itu kita bahas berapa banyak sih, Pak? Berapa lama sih, Pak, di situ, Pak? Kita akan buat 2 jam. Iya, 2 jam. Nah, kemudian Per sesi ya? per sesi Oke. ada 8 session Ada 8 sesi. plus 1 session spesial tanya jawab. Berarti Jadi total total ada 9 sesi. 9 sesi. Ya. Per sesi 2 jam ya. Ya, betul. Kalau per sesi itu 2 jam, jadi yang kita bahas itu tentang wealth management. Ya. Itu supaya mereka tuh betul-betul dapat 1M ya gitu ya, Pak. Iya, betul. Nah, itu kalau 2 jam total 18 jam itu lumayan lama loh, Pak ya. Lama. Itu kalau dulu Pak Tony mengajar gitu ya, Pak ya. Saya dengar kan Pak Tony juga pernah mengajar di salah satu perusahaan perbankan swasta terbesar di Indonesia. Iya, iya. Itu kalau Pak Tony ngajar 18 jam itu tarifnya berapa kalau boleh tahu? Di-spill aja, Pak. Orang-orang Saya ini kan kalau gitu. bicara jadi yang corporate saya nggak enak Pak ya. Iya. Karena kan ada kontraktor sendiri yang saya Iya, nggak iya. boleh sampaikan gitu Betul. ya. Harganya Tapi aja, Pak. harga yang untuk publish Iya. ada salah satu inisiatif keuangan, lembaga pendidikan yang mana membayar untuk session saya selama 18 jam itu biasanya 3 hari. Itu rata-rata 15 juta Pak. Rata-rata 15 juta. Iya. Ya pantes sih gitu. Iya, betul. Nah, nanti di batch ketiga atau batch terakhir ini, Pak. Iya. Tentang cara dapat 1M pertama Iya. Dengan wealth management. Iya. Ini harganya nggak 15 juta kan, Pak? Nggak. Enggak ya. Yang ini berapa ya kemarin ya? Ini harganya sangat terjangkau sih. Ya. Nanti kalau mau tahu harganya silakan klik link di deskripsi. Betul. Nanti chat CS ya, Pak ya. Ya. Yang pasti tidak 15 juta karena ini pertemuannya sifatnya online ya, Pak ya. Ya, betul. Nah, jadi Anda tidak harus kopdar langsung Ya. ya. Jadi itu sesuatu yang bisa kita arahkan. Ya. Jadi artinya gini, Pak. Rokok dan kopi ini cuma salah satu aja ya, Pak. Iya. Masih banyak komponen-komponen lain yang bisa di-saving. Iya. Yang tadi Bapak sempat spill tentang wealth creation. Ya, kalau memang tidak bisa ngurangin mendowngrade lifestyle, Iya. pilihannya adalah kita mencari penghasilan tambahan Side hustle ya. yang mana kita bisa menabung 3-4 juta. Iya. Masuk akal. Jadi Itu bisa dapat 1M juga. intinya kita itu cuma maksa diri kita 3-4 juta per bulan gitu aja. Iya. Pokoknya 14-15 tahun kena deh angka 1M itu ya. Iya, betul. Gila. Bisa nggak lebih cepat? Bisa, ya tinggal Bisa. di double aja kan. Iya. Nah, apa namanya? 6-7 juta per bulan. Gitu. Kalau mau cepat-cepat lagi, double lagi income. Iya. Dalam Masuk hal akal. ini ya tinggal bagaimana bisa memperbesar Pak, di workshop itu cara 1M itu ada nggak sih Pak? Bapak ngajarin cara double income kita itu ada ya Pak? Ada Pak. Ada ya. Ada berbagai macam cara yang nanti saya sharingkan. Oh gitu. juga. Termasuk kebocoran-kebocoran di mana itu juga Iya, bagaimana cara mengelola keuangannya, bagaimana cara side hustle, bagaimana mencari modal usaha bahkan, bagaimana untuk bayar utang. Oh iya. Completely Pak. Jadi apa bedanya saving dan investasi itu juga ada ya Pak? Itu sih? Ada. Nanti saya jelaskan bedanya want sama need, Oh iya. bagaimana caranya mengelola utang, Iya. bagaimana caranya menabung, Iya. mempunyai dana darurat, mempunyai dana pensiun, bagaimana untuk melakukan investasi. Iya. Ada berapa banyak jenis instrumen investasi? Ini kalau Ya? saya sekolah itu mata kuliah apa sih Pak? Nggak ada Pak. Nggak ada ya? Jadi S1-nya nggak ada, S2-nya nggak ada, S3-nya nggak ada Pak? Nggak ada. Karena ini semua yang kita sharingkan ini based on practice. Oke. Jadi dari Siap. apa yang kita lakukan.
bukan Dari seorang praktisi ya Pak ya? iya, bukan theoretical. Nah, Iya, kalau iya, theoretical agak susah Pak diaplikasikan. Baik. Iya. Pak Tony, thank you banget. Kita sharingnya luar biasa. Dan Terima nggak kasih. sadar kita hanya dengan uang rokok dan kopi bisa dapat 1 M itu nggak masuk akal Pak. Ini betul-betul blow mind Iya. blowingnya Iya. orang-orang Indonesia banget. Iya. Semoga video ini mencerahkan kita semua. Iya. Tadi Pak Tony udah bilang bahwa kalau nggak bisa ngurangin uang rokok dan kopi ya double income Anda. Iya. Kata betul. kuncinya cuma di situ. Iya. Sampai jumpa di kelas. Iya. Supaya Anda lebih cerdas dan 18 jam siap menanti Anda. Siap. 9 sesi siap menanti Anda. Iya. Dan nanti kan kita akan ada sesi tanya jawab di sesi Iya. terakhir ya. Iya. Iya. Kalau Anda mau tahu infonya, cepat buruan langsung di link Grace 50 sekarang juga di bawah. Cepat chat karena ini adalah batch terakhir. Segera dengan harga yang sangat-sangat spesial. So Pak Tony, thank you banget. Sama-sama Pak Chandra. Semoga melalui batch ketiga terakhir ini, workshop 1M pertama Anda dengan wealth management bisa membuat Anda level up dan bisa membuat kalian apa yang sudah kalian hasilkan dari gaji kalian, income kalian tidak sia-sia dan tidak kebakar begitu aja. Yep. Semoga semuanya bisa jadi aset dan kita doakan Anda mencapai 1M pertama Anda. Yes. Sukses untuk Anda. Sampai jumpa di Puncak puncak kemakmuran. kemakmuran. Salam hebat, Luar luar biasa. biasa.